kencangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu
Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka tidak sepanjang minggu boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya hari-hari yang kita lalui selalu dihiasi oleh kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan ini, di tahun ini. Sungguh penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan berikan dan nyatakan atas kehidupan kita. Sebelum kita memulai seluruh perjalanan kehidupan kita mengawali bulan ini, sama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sini kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa
Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Tetap bangkit berdiri, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, bukti kesetiaanmu yang tidak pernah berhenti, Tuhan berikan dan nyatakan atas kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Selalu menikmati keindahan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sore hari ini kami bawa pujian kami bawa hati kami yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang telah memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyelamatan-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami Bapa. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Selain kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus hadir, memberkati, melawat setiap hati kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Menikmati keindahan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan kembali duduk jemaat yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan
pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih lagi, sama-sama nyatakan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau layak disembah. Dengan segenap hati sama-sama kita nyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku, di dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat, di dalam janji-Mu kemenangan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus, Engkau. Sampai selama-lamanya kami nyatakan Tuhan Yesus. Besar setiamu. Lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan, Yesus, Engkau juru selamat. Sungguh di dalam janji-Mu kemenangan hidup kami Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau nyatakan, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang percaya, mari sama-sama nyatakan pujian ini. Come on. Yesus, Engkau
setiamu Tuhan. Tuhan, sekali lagi katakan Yesus. Yesus Engkau terus di dalam janji-Mu, kemenanganku sampai selama-lamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Tuhan, besar setiamu, Yesus Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami nyatakan hanya Engkau yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Di dalam janji-Mu, setiap kemenangan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Kami mau nyatakan sore hari ini Tuhan Yesus, selama Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Sembah Dia, sembah Dia. Agungkan namanya yang dahsyat, muliakan namanya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Kau baik amat baik dalam kehidupan kami Bapa. Satu-satunya yang menyelamatkan kehidupan kami. Satu-satunya Tuhan Yesus yang setia, yang setia. Kami tidak akan pernah takut Tuhan Yesus. Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kau yang selalu bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Yesus Tuhan. Terus sembah Dia, sembah Dia. Biar Kau dapati hati kami Tuhan. Biar Kau dapati hati kami. Hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Hati yang mencintai-Mu Yesus. Hati yang mengasihi Engkau Yesus. Hati yang mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Biar Kau dapati hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Oh, ini setiap hati kami yang rindu Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Oh,
bersyukur pada Dia, bersyukur pada Tuhan Yesus. Mari terus jemaat Tuhan, terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Dia. Oh. Kami tidak akan pernah takut untuk berjalan sendiri Tuhan Yesus, sebab Engkau yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Kau yang berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Setiap pribadi kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Iman kami mau nyatakan Kau juru selamat kehidupan kami Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hadirat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Sampai selama-lamanya kami mau nyatakan besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sama-sama nyatakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus kita, sorakan haleluya.
Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan muliakan. Kau Raja segala raja atas kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi bersorak, bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Mari sore hari ini, bawa pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on. Yes, sebab Engkau Tuhan yang menjadi Raja atas kehidupan kami. Nama-Mu Tuhan besar atas kehidupan kami. Yes. Tuhan memenuhi setiap hati kita, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan, Yesus kita adalah Raja yang dahsyat. Lebih lagi sore hari ini kita mau pujian kita terbaik bagi nama Tuhan kita. Bertepuk tangan bagi Yesus kita, come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu tak limpahkan bagiku. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, lambang-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang
katakan. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Yang merasakan kasih Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama nyatakan, come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang bersuka cita, mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Lebih dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Satu suara, come on. Serukan. Mari angkat tanganmu, katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah. Dari setiap hari-hari hidup kami Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan, Selalu menopang hidup kami. menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembelajaran katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom. Selamat datang di GBI Oikumene BTP. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban dan ayatnya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan Bapa dengan anak yaitu Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun. Maka dari itu, anak secara kekal berasal dari Bapa. Allah anak diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Yesus dalam kealahannya setara dengan Bapa. Yesus melakukan apa yang dilakukan Allah, antara lain mengampuni dosa, memberi hidup, menghakimi, melakukan mujizat. Yesus melakukan kehendak Bapa. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Namun saya menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang membawa anak kecil untuk dibawa ke ruangan Daud akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Persiapkan hati kita sore hari ini. Kita akan diisi dan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku.
jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Pujian ini di hadapan Tuhan. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah jiwaku. Bangunlah jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan, kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Oh, kami datang membawa syukur bagi-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Raja kami. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan nama-Mu mengatasi bumi. Katakan, tinggikanlah diri-Mu. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan
aku mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, oh, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Saat hati kami menaikkan pujian penyembahan, kami yakin di tempat ini Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami siap sore hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami yang ada di ruangan ini sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami dapat konsentrasi ke depan, kami tidak bermain-main handphone, kami tidak update status dan yang lain sebagainya, tapi kami konsentrasi mencari kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Berbicaralah kepada setiap pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini Tuhan Yesus dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa, sore hari ini di tengah hujan, cuaca yang kurang bersahabat, tapi kita yakin Tuhan Yesus tetap sahabat yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Nah, kita akan belajar bersama-sama khotbah kita ya untuk minggu ini dengan tema revival di akhir zaman. Ya. Oke, bisa munculkan? Ya. Ya. Makanya tadi saya tanya, bisa dimunculin enggak? Bisa? Baik, kita akan membaca secara bergantian sembari menunggu multimedia akan menayangkan PPT yang sudah siap. Kalau tidak panggil yang bisa, siapa gitu yang di bawah yang bisa. Ya. Oke baik, kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan ke-21. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan 21 kita akan baca secara bergantian. Bapak Saudara sekalian, ayat yang ganjil, ayat yang genap dimulai dari ayat 16 sampai dengan 21 kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17 sama-sama 321. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. 19. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21 sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Saya akan ke belakang dulu, saya perbaiki dulu. Kayaknya belum bisa. Gitu ya. Ya.
Ya, kita akan lanjut. Revival di akhir zaman. Nah, kalau kita membaca, kita perlu tahu apa itu konsep revival. Yang setuju katakan amin. Ya, karena banyak sekali yang terjadi adalah revival yang palsu. Dan bahkan ada yang mengaku revival tapi sebenarnya itu hanya sekedar event. Hanya sekedar sesuatu yang dijadwalkan. Coba perhatikan, ada banyak orang yang mengaku, ada banyak kegiatan yang mengaku dia itu revival. Banyak pengalaman rohani, tapi di dalamnya sedikit pertobatan. Banyak juga orang yang mengaku revival, dia merasa dikuatkan datang ke KKR, datang ke kebangunan rohani, tapi hidupnya gak pernah dikoreksi Tuhan. Banyak juga orang revival palsu menjadikan Yesus sebagai alat. Tahu Yesus sebagai alat? Saya sakit Tuhan, minta disembuhkan. Tapi gak pernah ada pertobatan di dalam hidupnya. Tapi gak pernah benar-benar mau menyembah Yesus. Tuhan, aku ada utang, datang. Minta Tuhan selesaikan utangnya. Tapi gak pernah mau betul-betul menyembah Yesus. Itu bukan revival. Revival bukan cuma sekedar event, bukan cuma sekedar branding, bukan sekedar tren. Bahkan bukan cuma sekedar sensasi tergoncang-goncang. Itu bukan revival. Ada banyak orang juga menganggap revival itu harus banyak orang, harus masanya banyak. Kalau seperti itu, maka setiap event akan konsentrasi pada jumlah orang yang datang, jumlah respon publik, momen. Harus pada mengacu kepada sensasi yang datang. Saya mau kasih tahu, revival memang bisa. Ada banyak orang yang terjadi, ada kebangunan massa di sana bisa, tapi belum tentu kebangunan massa itu sebuah revival. Ya. Ada juga penekanan revival di mana ibadahnya harus emosional, harus menangis, musik yang keras, acara yang ada artisnya, acara yang ada kesembuhannya. Itu bisa revival, tapi belum tentu itu revival. Nah, kita akan belajar, kita perlu belajar, apalagi di aliran kita seperti kita yang karismatik Pantekosta. Kenapa? Karena seringkali kita di aliran karismatik Pantekosta, penekanan revival ada pada lautan Roh Kudus. Dan hanya berhenti di karunia roh. Revival ada karunia roh yang dicurahkan, sudah pasti iya ada. Tapi seringkali kita orang karismatik Pantekosta hanya berhenti sampai di sana. Hanya berhenti sampai di tanda. Padahal kalau kita membaca dari apa yang kita baca barusan di dalam Kisah Para Rasul itu, ya, saya mau kasih tahu, revival itu harus berujung kepada pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Revival harus berujung kepada orang berseru kepada nama Yesus dan diselamatkan. Itu yang harus jadi tujuan. Sementara semua mujizat, semua tanda yang terjadi, itu bukan ujungnya, itu bukan akhirnya, tetapi itu sekedar tanda. Coba sekarang saya mau tanya sore hari ini. Sebagian besar kita nih, waktu kita membaca perikop ini, waktu kita membaca perikop ayat 18, ayat 16, 17, 18 sampai 21. Kira-kira kita mau konsentrasi kemana? Kalau kita mau jujur sore hari ini. Saya yakin tadi kita konsentrasinya kemana? Penglihatan, mimpi, mujizat, tanda-tanda kosmik. Betul atau tidak? Ya, bulan menjadi darah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ada satu hal yang penting dari perikop yang kita baca. Dari semuanya itu ada hal yang penting. Ada satu kata yang sering muncul di ayat itu. Apa itu? Bernubuat. Nah, seringkali kita lupa bahwa dalam bernubuat itu bukan meramal. Bernubuat itu bukan meramal masa depan. Bernubuat itu menyatakan kehendak Allah kepada umatnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, bernubuat itu harus menyatakan kehendak Allah. Makanya di dalam revival harus ada kehendak Allah yang dinyatakan. Itulah nubuat. Jadi jangan kita hanya berhenti sampai di tanda-tanda, mujizat, sembuh dan lain sebagainya. Dalam revival engkau harus mencari apa yang kehendak Allah yang dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Itu yang harus kita cari. Nah, sekarang pertanyaan begini, apa yang terjadi dengan Kisah Para Rasul 2 ini yang tadi kita baca sama-sama? Kalau kita bertanya, apakah Kisah Para Rasul 2 adalah sebuah revival? Saya mau katakan, itu adalah penggenapan dan itu adalah revival.
Kenapa? Kalau kita membaca, ternyata apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 adalah penggenapan dari apa nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32, dia berkata hal yang sama. Jadi jelas yang terjadi oleh para murid dalam Kisah Para Rasul 2 adalah sebuah revival. Karena di dalam revival harus ada inisiatif dari Allah. Harus ada transformasi. Kalau kita bicara transformasi, nanti baca di Kisah Para Rasul selanjutnya. 3.000 orang bertobat setelah Petrus berkhotbah. Ada hidup-hidup yang ditransformasi. Dan yang terakhir, ada tanda-tanda akhir zaman. Nah kalau kita kritis sore hari ini, pasti bertanya begini. Pak, lalu mana katanya matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Kan tanda-tanda itu belum nongol. Apakah itu nubuatan? Kan belum digenapi. Saya mau kasih tahu. Nubuatan Nabi Yoel diawali di saat pencurahan Roh Kudus. Dan akan disempurnakan pada saat nanti akhir zaman. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita bertanya sore hari ini, saat ini kita sedang dalam masa penggenapan. Sudah terjadi tapi belum seluruhnya tergenapi. Jadi masa-masa itu, itulah yang kita sedang hadapi sekarang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel sedang digenapi, bukan telah digenapi. Makanya kita perlu tahu, apa hubungannya kemudian revival dengan akhir zaman? Dengar baik-baik, akhir zaman dalam Matius 24, yang akan terjadi adalah dunia tidak akan semakin baik. Betul atau tidak? Coba nanti baca Matius 24. Dunia tidak akan semakin baik. Nah kalau kita melihat dunia akhir-akhir ini semakin baik atau tidak? Tidak semakin baik. Pembalakan hutan di mana-mana. Korupsi merajalela dan sebagainya. Itu semua wajib disuarakan oleh gereja. Dunia tidak akan semakin baik karena menuju kepada akhir zaman. Lalu apa hubungannya dengan revival? Saya mau kasih tahu. Revival adalah persiapan gereja Tuhan untuk hidup untuk hidup setia di tengah zaman yang semakin tidak bersahabat. Di tengah zaman yang semakin tidak baik. Makanya revival, saya mau kasih tahu, bukan tanda bahwa dunia semakin baik, ingat itu. Tetapi tanda bahwa Tuhan sedang memurnikan gerejanya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Makanya setiap kita harus bersedia. Nah kita kembali lagi. Apa pengertian revival? Nah revival pengertiannya adalah pekerjaan Allah yang berdaulat. Karena ini inisiatif Allah melalui siapa? Melalui pribadi ketiga yaitu Roh Kudus yang menghidupkan kembali umatnya yang sudah percaya tetapi sedang suam-suam kuku, sedang malas-malasan, sedang lusuh, lagi mati rasa rohani. Nah, perhatikan ayat berikut. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Tuhan bahwa siapa? Bahwa aku akan mencurahkan. Kata aku akan mencurahkan itu artinya inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan mau-maunya Tuhan. Kapan itu akan terjadi? Revival itu murni kehendak Tuhan, murni inisiatif Tuhan, bukan kita. Makanya dengar baik, revival tidak bisa dijadwalkan. Revival tidak bisa dimanipulasi. Revival tidak bisa diproduksi. Revival tidak bisa dipaksa ataupun dipancing. Seolah-olah kalau kita puasa 40 hari 40 malam, ya kita sudah meninggal. Gitu ya. Kemudian akan terjadi revival. No. Revival tidak seperti itu karena itu murni kedaulatan Allah, murni dari Tuhan. Dan revival akan selalu dimulai dari gereja Tuhan. Kenapa? Karena ini pekerjaan Yesus sang kepala gereja. Melalui Roh Kudusnya. Untuk apa? Memurnikan setiap orang-orang yang ada di gerejanya. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau ini pekerjaan Allah, maka karena revival adalah kehendak Allah, kedaulatan Allah, maka di dalam revival itu selalu ada kehendak Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Kepada gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya perhatikan. Revival penting buat kita yang sedang suam-suam kuku. Ya. Nah pertanyaannya sekarang begini. Kalau revival itu kehendak Allah dan bukan sesuatu yang bisa kita panggil sesuka hati. Nggak bisa sesuatu yang kita manipulasi. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana kita memicu revival. Karena itu kedaulatan Allah. Tetapi pertanyaannya adalah apa bagian kita, engkau dan saya dari gereja Tuhan. Di dalam karya Allah yang berdaulat itu. Itu pertanyaannya. Apa bagian kita di dalam revival itu? Nah di titik ini banyak orang salah paham. Di titik ini banyak orang yang misunderstanding. Sebagian jatuh ke dalam pasivitas rohani. Dia menunggu Tuhan bekerja tanpa perubahan sikap hidup.
Ada juga sebagian yang jatuh dalam, aktif sekali dalam kegiatan kerohanian, ikut pelayanan, bikin metode, bikin program supaya di jamaah Tuhan, intensitas ibadah ditinggikan. Saya mau kasih tahu, kalau ini murni adalah kehendak Tuhan, maka bagian gereja itu bukan untuk memancing revival, bukan untuk memproduksi, bukan untuk menjadwalkan. Bagian gereja adalah membuka diri untuk menerima revival. Yang mengerti katakan amin. Apa maksudnya membuka diri? Siapa yang akhir-akhir ini batuk pilek? Ya, anak saya batuk pilek, anaknya Pak Peter juga batuk pilek. Setelah saya cari tahu, ternyata ada suatu reels muncul di FYP saya dan dia ngomong begini. Kebanyakan ternyata ya, orang yang batuk pilek itu kekurangan vitamin D. Ya, bukan vitamin dongo ya. Itu bukan. Jadi kekurangan vitamin D. Apa itu kekurangan vitamin D? Jadi ternyata saya cari tahu, saya mau cari tahu vitamin D ini asalnya dari mana? Oh, ternyata vitamin D ini hanya ada dari paparan sinar matahari. Jadi tadi pagi karena saya sudah, kok pagi bangun kok tiba-tiba ada kayak ingus gitu loh. Wah, saya sudah mau batuk pilek ini karena Dev kan batuk pilek beberapa hari ini. Jam setengah ini pagi-pagi saya bangun, lalu saya ambil kursi, saya berdiri di tempat paparan sinar matahari. Ya, nah sama sebenarnya kita. Revival itu seperti mataharinya Tuhan datang. Tugas kita itu mau buka jendela kah, mau tutup jendela, itu tugas kita gereja. Inisiatif Allah, matahari datang muncul dengan sinarnya, kita gak bisa prediksi. Mau dia 6:30 kah, mau dia jam 7, gak bisa diprediksi, tapi yang pasti dia akan datang. Dan tugas kita adalah kita buka jendela kita. Sehingga begitu revival itu datang, cahaya itu datang, dia bisa masuk lewat jendela. Dan dia bisa menerangi ruangan itu. Nah, itu sama seperti revival. Ya. Tapi perhatikan begini. Konsep membuka diri, ya, konsep membuka diri itu bukan konsep emosional atau konsep-konsep yang mistis. Ya. Ini bukan cuma sekedar kerinduan hati atau kerinduan yang abstrak. Nah, membuka diri dalam konteks revival adalah mengenai posisi hati. Sama-sama katakan posisi hati. Apa maksudnya posisi hati? Nah, dimaksud dengan posisi hati adalah bagaimana kita mau merendahkan diri saat revival itu datang. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saya bisa kasih tahu begitu? Perhatikan ayat ini. Dalam 2 Korintus 7 ayat 4 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, pertama apa? Merendahkan diri. Baru berdoa, bukan berdoa dulu baru merendahkan diri. Merendahkan diri baru berdoa mencari wajah Tuhan. Saya mau kasih tahu, gereja tanpa merendahkan diri, engkau bisa kelihatan religius. Bisa kelihatan berapi-api. Bisa kelihatan banyak kegiatan rohanimu. Tetapi kalau engkau gak punya kerendahan hati, Tuhan gak bisa koreksi hidupmu. Nah, kerendahan hati itu memastikan saat kita dikoreksi oleh Tuhan, kita mau dikoreksi, kita sanggup, kita menerima koreksi Tuhan. Itu gunanya kerendahan hati. Jadi kerendahan hati memastikan bahwa saat Tuhan berbicara, saat Tuhan tegur hidupmu, saat Tuhan goncang hidupmu, engkau gak defensif, gak cari-cari alasan, gak berlindung di balik reputasi, gak berlindung di balik tradisi, gak berlindung di balik keberhasilan masa lalu. Itu. Karena banyak orang yang begitu Tuhan koreksi hidupnya, dia cari-cari alasan. Nah, disinilah hubungan antara revival dan kehendak Tuhan akan menjadi jelas. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Revival itu bukan hanya sekedar inisiatif Allah. Tetapi revival itu perjumpaan antara kehendakmu sama kehendak Allah. Dan tebak, setiap kali kehendakmu sama kehendak Allah itu bertemu, kehendak siapa yang digoncangkan? Kehendak kita yang harus digoncangkan. Revival terjadi bukan cuma sekedar supaya Tuhan menyelaraskan agenda Tuhan dengan agenda kita. No, kebalik. Revival terjadi supaya kita menyelaraskan agenda kita dengan agenda Tuhan. Halo? Revival datang supaya gereja kita semua menyelaraskan diri dengan agenda Tuhan. Itulah tadi bertemu antara kehendak manusia dan kehendak Allah.
Makanya revival terjadi di dalam gereja dulu, bukan di luar, di gereja dulu. Yang dikoreksi orang dalam, bukan orang luar. Yang mengerti katakan amin. Yang dikoreksi engkau dan saya, bukan orang luar. Nah banyak kita tidak mengerti ini. Ya. Makanya dalam kerendahan hati, membuka diri pada revival, artinya apa? Kesediaan untuk mati terhadap kehendak diri sendiri. Yang mengerti katakan amin. Revival dengan kerendahan hati, engkau membuka hatimu, engkau artinya bersedia mati terhadap diri sendiri. Nah dengar baik, saat engkau mati terhadap diri sendiri, maka kesadaran yang esensial akan muncul. Apa itu kesadaran esensial? Kesadaran akan kekudusan Tuhan. Engkau gak bisa main-main dengan kekudusan Tuhan. Kalau engkau sadar, engkau gak bisa main-main sama kekudusan Tuhan, hidupmu pun engkau gak akan main-main dengan yang namanya kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Engkau terutama yang pacaran, hati-hati. Ya. Engkau gak akan bisa main dengan yang namanya free sex. Sex before marriage, engkau gak akan berani main-main. Kalau engkau sadar, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau sadar, revival terjadi, engkau merendahkan diri, engkau akan sadar bahwa engkau itu masih berdosa dan rentan tetap jatuh dalam dosa, termasuk pendeta yang berdiri di depan di sini. Dan kalau kita tahu kita masih rawan jatuh dalam dosa, tidak akan ada namanya sempat kamu sombong secara rohani, menganggap orang lain lebih rendah daripada engkau. Hanya karena aktivitasmu lebih banyak, aktivitas rohanimu lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Engkau masih rentan jatuh. Semua orang masih rentan jatuh. Kalau engkau sadar, engkau rendah hati, terima revival, engkau akan sadar bahwa Allah berdaulat dan tidak terikat oleh skema, selera atau preferensi gereja. Engkau mau datang ke gereja yang tepuk tangan, mau datang ke gereja yang hening dan lain sebagainya. Engkau tetap akan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada orang di tempat ini hanya karena nggak ada gereja karismatik, engkau nggak ke gereja tanggal 25. Engkau nggak ke gereja tanggal 5, hari-hari Minggu. Iya kak, saya tidak ke gereja karena nggak ada gereja karismatik. Itu bukan revival. Kalau engkau sadar akan revival, engkau gak perlu preferensi. Selama nama Yesus diberitakan, engkau akan datang ke tempat itu. Kalau engkau sadar, revival terjadi, terima dengan rendah hati, maka engkau sadar bahwa seringkali apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu itu membuat engkau gak nyaman. Tapi engkau tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau sadar akan hal ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu baik atau buruk, engkau akan mengerti Allah berdaulat dengan pilihannya. Dan engkau tahu Allah Bapa yang baik akan memberikan pilihan yang terbaik buat engkau dan saya. Kenapa? Makanya itu engkau perlu kerendahan hati. Karena seringkali kita pilih A, padahal Tuhan pilih B. Makanya kita perlu mati. Oh Tuhan, saya gak suka sama yang itu. Yang B itu pilihannya jelek Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu pilih yang itu. Berani enggak kita dengan rendah hati mau bilang, ya Tuhan sudah, saya tahu ini enggak enak, tapi karena Engkau yang berbicara, saya akan maju ke sana. Itu namanya mengerti, punya kerendahan hati, mati terhadap kehendak diri sendiri. Kalau engkau berani lakukan itu dalam revival yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, maka revival akan menemukan ruangnya. Bukan karena gereja siap secara teknis, oh musiknya bagus, pemain musiknya jago, soundnya enak dan sebagainya, bukan. Pada saat itulah revival akan terjadi. Kenapa? Karena engkau sebagai gereja berhenti melawan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Kerendahan hati membuat gereja mendahulukan kebenaran daripada tradisi. Kerendahan hati memastikan gereja memilih firman Tuhan daripada kebiasaan. Memilih kehendak Tuhan daripada rasa yang aman dan nyaman. Dan menariknya, saat kita tunduk pada kehendak Tuhan, disitulah kehidupan rohanimu akan dipulihkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mau kasih tahu sore hari ini, revival bagian gereja bukanlah menyalakan api revival. Bagian gereja adalah menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi api itu untuk menyala. Dan penghalang terbesar bukan karena kurang doa, bukan karena kurang program, bukan karena kurang semangat, melainkan karena engkau gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penghalangnya bukan karena musiknya kurang bagus, bukan.
tetapi karena ketiadaan kerendahan hati untuk dikoreksi, digoncang dan diubahkan. Makanya dengar baik, revival tidak membutuhkan gereja yang banyak uang. Revival tidak membutuhkan gereja yang banyak pelayannya. Revival tidak membutuhkan gereja yang bagus musiknya. Tapi revival membutuhkan gereja yang rela dihancurkan demi dibentuk ulang untuk kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mau jadi gereja yang seperti itu? Ada satu pertanyaan yang penting juga. Nanti silakan renungkan, apakah kita mau jadi gereja yang seperti itu atau tidak. Tapi ada satu pertanyaan penting. Tadi saya katakan bahwa di dalam revival selalu ada kehendak Tuhan. Pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Karena revival adalah inisiatif Allah, kehendak Allah, maka tanpa kejelasan bagaimana kehendak Allah, bagaimana kehendak Tuhan dikenali, maka revival itu akan berhenti. Makanya penting buat kita untuk mengerti bagaimana kita bisa mengenali dan mengetahui bagaimana kehendak Tuhan. Betul atau tidak? Nah, dengar baik sore hari ini. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Nah, disinilah dari apa yang kita baca. Disinilah peran pribadi ketiga. Peran Roh Kudus menjadi penting dan bahkan menjadi sentral. Karena pribadi ketiga inilah yang Tuhan curahkan untuk engkau dan saya untuk bekerja di dalam setiap individu yang mau merendahkan diri. Ingat, kuncinya merendahkan diri. Ingat baik, revival akan terjadi dimulai dari perjumpaan pribadi demi pribadi dengan Allah melalui pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, ingat ya, 1 Korintus 2 ayat 10. Dia berkata begini. Dan Allah ya, Roh Kudus mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi saat Roh Kudus dicurahkan untuk engkau dan saya, maka kita bisa mengetahui kehendak Allah dari peran Roh Kudus yang ada dalam dirimu dan ada dalam diriku. Nah, ini penting buat kita. Ya. Begitu kita berjumpa dengan Roh Kudus menyatakan kehendaknya. Nah, disinilah tadi saya katakan, kerendahan hati diperlukan. Dan saya mau kasih tahu, revival komunitas tidak mungkin terjadi tanpa ada revival pribadi demi pribadi. Revival komunitas hanya terjadi jika semua pribadi dalam komunitas itu mengalami revival perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Dari mana saya tahu? Perhatikan ini. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Perhatikan. Hampir semua golongan disebutkan di sana. Alkitab tidak mengatakan semua manusia, tetapi Alkitab mengatakan itu person to person. Kenapa dikatakan Roh Kudus akan dicurahkan? Memang secara serentak, tetapi bekerja secara individual. Perhatikan kata-kata anak-anak, teruna, orang tua, hamba laki-laki dan perempuan. Semuanya. Roh Kudus dicurahkan secara massal, tetapi dia bekerja secara personal. Nubuat penglihatan tidak dialami oleh kerumunan, tetapi oleh pribadi demi pribadi yang membuka diri. Makanya dengar baik, revival itu sebelum bergerak ke panggung, bergerak ke massa, dia akan dulu ke pribadi demi pribadi yang mau membuka diri, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, di sini kadang-kadang kita salah mengerti. Kita berpikir pada saat pencurahan Roh Kudus, maka kehendak manusia hilang. Enggak. Pada saat pencurahan Roh Kudus terjadi, Roh Kudus tidak menghilangkan kehendak manusia. Karena perhatikan, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin. Roh Kudus tidak memaksa, tetapi ia memimpin. Ia memimpin artinya dia ada di depan. Kita mau ikut atau tidak terserah kita. Dia tidak menghilangkan kehendak bebas kita. Makanya dengar baik, revival ya disediakan oleh Allah, tapi seringkali terhambat oleh manusia. Kenapa? Karena kita tidak mau rendah hati, mau ikut pimpinan Roh Kudus. Karena seringkali kita tinggi hati, gak mau dikoreksi. Bukan karena Allah gak berubah pikiran, gak mau terjadi revival, bukan. Tetapi karena manusia seringkali secara pribadi menolak dikoreksi, enggan merendahkan diri, enggan mengakui kesalahan, enggan minta ampun sama Tuhan. Kalau
Kalau bahasa sekarangnya sota. Itu yang terjadi. Makanya revival tidak pernah terjadi dalam hidupmu. Ingat baik-baik. Revival dari Tuhan itu bisa berhenti di satu orang. Bukan karena Tuhan kurang kuasa, enggak. Tetapi karena orang itu, pribadi itu memilih mempertahankan kehendaknya. Enggak mau mati terhadap kehendak sendiri. Ingat baik-baik. Pada saat orang melakukan itu, revival tidak berhenti, memang berhenti secara lokal, tapi tidak akan berhenti secara global. Karena Tuhan akan terus mencari orang-orang yang mau merendahkan diri dan mau dipimpin oleh Roh-Nya. Karena itu, dengar baik. Membuka diri terhadap revival bukan soal kesiapan juga sebagai institusi gereja, melainkan pribadi demi pribadi mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kerendahan hati setiap pribadi itu menjadi kunci. Karena tanpa kerendahan pribadi, manusia bisa terlihat religius, manusia bisa terlihat rohani, tapi dia kebal terhadap perintah Allah. Tapi dia kebal terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Ada orang-orang, revival sudah dicurahkan dari Tuhan, tapi dia menolak untuk mau dibentuk. Dia gak mau buka hati. Disitulah revival berhenti. Dan saya berdoa di tempat ini, revival tidak hanya berhenti di setiap pribadi yang hadir sore hari ini. Oleh karena itu dengar baik. Jika revival sungguh terjadi, pribadi demi pribadi melakukan ketaatan pribadi, melakukan pertobatan pribadi, merendahkan diri secara pribadi, kesiapan hati secara pribadi terjadi, maka saya mau kasih tahu, revival komunitas akan terjadi. Kenapa? Semua pribadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima revival. Saya mau kasih tahu, pribadi demi pribadi harus memilih untuk taat, harus memilih untuk bertobat, harus memilih untuk membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga arah hidupmu berubah. Nah, di titik inilah yang saya katakan tadi, gereja akan mengalami pemurnian. Gereja akan mengalami pemurnian dari Tuhan. Pada saat engkau mengalami pemurnian, pelayananmu bukan karena ambisi atau show off mau tampil, tapi pelayananmu karena ucapan syukur dan bentuk ketaatanmu sama Tuhan. Pemberianmu, persembahanmu tidak karena nanti Kak Esra lihat gak masukin perpuluhan, no. Tapi engkau akan lahir pemberianmu karena engkau bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau tahu hal ini, engkau datang ibadah itu bukan karena rutinitas, tapi karena engkau mau bertemu sama Tuhan, mencari kehendak Tuhan di tempat ini. Makanya dengar baik, mulai rendahkan diri. Makanya revival yang pertama berubah, bukan gerejanya, tapi hati setiap orang yang datang mau dengar tunduk sama firman Tuhan. Disitulah revival yang pertama akan terjadi. Bayangkan kalau semua kita mulai tunduk sama Tuhan, kehendak Tuhan, kita akui segala dosa pelanggaran kita, maka bukan tidak mungkin kegerakan Allah terjadi mulai dari tempat ini. Kenapa? Karena setiap pribadi yang datang tunduk taat sama Tuhan. Semua hampir dimulai dengan ketaatan-ketaatan yang kecil. Lukas 16 ayat 10, ini ayat seringkali kita dipikir hanya masalah tanggung jawab, no. Pada saat kita membaca ayat ini bukan cuma sekedar tanggung jawab. Ini berbicara tentang keputusan kecil. Waktu engkau berhenti untuk kompromi. Kompromi apa? Aplikasi-aplikasi judul, aplikasi-aplikasi yang pornografi. Hari ini saya mau kasih tahu, hari ini engkau digoda oleh yang namanya judul. Engkau berkata, tidak Tuhan, saya tidak mau main judi online lagi. Besok engkau akan digoda lagi. Makanya penting yang namanya keputusan demi keputusan kecil untuk berhenti kompromi. Engkau yang pacaran, hindari berduaan. Saat engkau berduaan, kau sudah mulai kompromi. Karena selalu ada yang ketiga namanya setan. Dia akan goda. Dengan berbagai alasan. Percayalah. Kalau sudah 2 orang bersamaan, cowok cewek dalam ruangan sendirian, sudah. Habis sudah.
Itu keputusan kecil. Keputusan kecil untuk mengampuni. Kau disakitin sama orang, mau gak mengampuni? Itu keputusan kecil. Keputusan kecil untuk jujur. Keputusan kecil untuk taat meski gak dilihat sama siapapun saat engkau bekerja. Itu semua adalah bentuk ketaatan-ketaatan, perkara-perkara kecil yang akan terjadi kalau hatimu diubahkan dulu. Revival tidak terjadi dari tindakan besar. Revival dimulai dari ketaatan kecil yang tidak ada penontonnya. Karena di sanalah Roh Kudus bekerja secara dalam. Ketika ketaatan kecil terjadi secara luas, kita semua lakukan. Barulah gereja berubah secara kolektif. Barulah gereja pertobatan terjadi. Tidak hanya sekedar menjadi budaya. Dan saya mau kasih tahu. Pada saat itu terjadi dalam setiap pribadi. Dia akan mengubahkan gereja. Bukan liturginya yang berubah. Tetapi pribadi demi pribadi berubah di dalamnya. Dan saya mau kasih tahu, kalau pribadi demi pribadi berubah, revival akan bocor keluar. Yang menikmati adalah lingkungan. Yang menikmati masyarakat. Yang menikmati bangsa dan negara kita. Dampak revival tidak pernah berhenti dalam gereja. Revival sejati akan selalu memberikan dampak di luar gereja. Sejarah mencatat dengan jelas. Tahu? Ya, pada tahun 1734 sampai dengan 1735 ada seseorang yang namanya Jonathan Edwards di sebuah kota yang kecil yang namanya Northampton. Ya. Jonathan Edwards berkhotbah tentang kekudusan Allah, tentang dosa manusia, dan terjadilah pertobatan besar-besaran. Dia berkhotbah tentang anugerah yang engkau butuhkan. Anugerah Allah yang dibutuhkan bagi setiap pribadi. Apa yang terjadi? Karena waktu itu ada 1700 itu zaman-zaman revolusi industri. Nah, revolusi industri menyebabkan banyak orang yang kemudian hidupnya juga berubah. Pertengkaran di mana-mana, kebiasaan mabok, dalam berbisnis curang. Itu terjadi. Tapi begitu Jonathan Edwards, dia menyerukan tentang revival, tentang kegerakan. Dia berkhotbah tentang kekudusan Allah, kebutuhan mutlak akan anugerah. Apa yang terjadi? Orang mulai bertobat. Pribadi demi pribadi mulai terjadi pertobatan. Dan tebak, setelah hatinya diubahkan, relasinya dengan orang juga diubahkan. Setelah relasinya dengan orang diubahkan, hati yang keras dilunakkan. Efeknya dia merambat ke masyarakat. Apa yang terjadi dari saat itu? Pertengkaran menurun drastis. Kebiasaan mabuk berkurang. Kejujuran dalam bisnis meningkat. Keluarga mengalami pemulihan. Bahkan suasana kota bisa berubah. Hanya kenapa? Dimulai dari revival pribadi demi pribadi saat mendengarkan khotbah firman Tuhan dan saat menangkap kehendak Tuhan. Saya rindu itu juga terjadi di tempat ini. Waktu Great Awakening ini, waktu Jonathan Edwards terjadi ini, tidak ada undang-undang yang mengatur baru saat itu, nggak ada reformasi politik. Nggak ada agenda dari kota untuk mempertobatkan orang, nggak ada. Yang ada adalah hati yang diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika hati berubah, struktur sosial ternyata ikut berubah. Revival tidak membuat orang lain membenci kita. Revival membuat orang lain melihat kita beda dari sebelumnya. Revival membuat kita hidup benar di dalam dunia yang semakin bobrok. Dan disitulah kita menjadi garam dan terang. Lihat polanya, revival terlalu terjadi dalam revival pribadi. Kemudian gereja dimurnikan. Dan terakhir dampak sosialnya akan meluas kemana-mana. Urutannya gak pernah dibalik. Maka kesimpulannya sederhana sore hari ini. Revival komunitas bukan dibangun dari kerumunan. Tetapi dari ketaatan yang berulang-ulang yang kita lakukan hari demi hari. Oleh banyak pribadi yang hadir sore hari ini. Yang mengerti katakan amin. Gereja gak berubah karena momen besar. Tetapi karena ribuan keputusan kecil yang tunduk pada kehendak Bapa. Dan di sanalah revival akan terjadi. Jangan sampai kita pengen revival yang besar. Tapi sedikit yang mau taat dalam hal kecil. Padahal sejarah sudah bicara tadi. Great Awakening yang terjadi di Jonathan Edwards terjadi karena setiap orang mulai bertobat.
pribadi demi pribadi, mengalami perjumpaan, mau menyambut kehendak Tuhan. Dengar baik, sore hari ini kalau kau dengar kehendak Tuhan dalam hidupmu, pertobatan harus terjadi. Berhenti melawan kebenaran, berhenti melawan Tuhan. Tuhan gak mencari gereja yang kuat, Dia mencari gereja pribadi yang mau taat, yang mau mati dalam kehendak sendiri untuk melakukan kehendak Bapa. Yang mengerti katakan amin. Revival tidak terjadi dari panggung, revival terjadi dari hati. Tidak dimulai dari kerumunan, revival terjadi dari ketaatan pribadi. Tidak dimulai dari momen besar, tapi setiap keputusan kecil dalam hidupmu, itulah revival yang sejati. Kalau kau ikut kehendak Tuhan, itulah revival. Maka pertanyaannya, bukan kapan revival datang, tetapi sudahkah dirimu siap saat Roh Kudus menyatakan, hei, hentikan bermain judi online. Apakah engkau sudah siap untuk mematikan kehendakmu? Hei, berhenti hidup boros. Hei, berhenti pacaran yang macam-macam. Mau gak berhenti? Saat engkau punya kerendahan hati dan mau ikut Tuhan kehendaknya, maka revival akan terjadi dalam hidupmu. Apakah engkau sudah siap untuk dikoreksi, merendahkan diri? Musik saya panggil maju ke depan. Ingat, revival kehendak Allah gak akan pernah kekurangan kuasa ilahi. Yang terjadi seringkali adalah manusia gak mau membuka diri, gak mau merendahkan hati. Padahal Tuhan sedang cari orang-orang yang mau bilang berkata begini, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bayangkan ketika kita semua di tempat ini, pribadi demi pribadi, berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Gereja akan hidup, dan dunia tidak akan bisa mengabaikan gereja. Disitulah gereja akan memberi dampak bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Yang mengerti katakan amin. Saya tahu kita memulai gereja kita dengan event, tapi saatnya kita rebuild kembali gereja kita. Mau gak setiap pribadi demi pribadi kita nurut kehendak Tuhan? Berhenti kasih makan egomu, berhenti kasih makan nafsumu, tunduk sama kehendak Tuhan. Dari tempat ini saya beritakan, saya rindu di tempat ini setiap pribadi mengalami revival di dalam hidupnya melalui ketaatan-ketaatan kecil yang kau buat tiap hari. Belajar untuk punya disiplin rohani, belajar untuk cari kehendak Tuhan setiap hari, belajar menghindari. Engkau harus coba belajar hindari titik-titik di mana engkau lemah. Hati-hati, apalagi kalau masalah seks. Ya. Yusuf sudah contohkan. Pada saat dia digoda sama istri Potifar, dia bukan berlari mendekat, dia berlari menjauh karena dia tahu dosa yang satu ini tidak bisa kamu lawan. Kamu harus lari menjauh daripada itu. Maka dengar baik, kalau engkau melakukan ketaatan ini hari demi hari, hari demi hari, maka disitulah arah hidupmu akan berubah. Dan itulah revival yang sejati yang terjadi. Kau harus mulai semuanya dengan pertobatan kecil yang kau lakukan setiap hari. Dan saya berdoa kita di tempat ini mengalami revival, mengalami pertobatan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Saya berdoa di tempat ini, engkau tidak hanya menjadi pendengar, tapi engkau mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga engkau yang mulai suam-suam kuku, engkau yang mulai enggan melayani, engkau yang mulai coba kabur dari Tuhan. Dengar baik, Tuhan memanggilmu kembali untuk taat pada kehendak Tuhan. Tuhan memanggilmu kembali untuk melakukan revival, pertobatan demi pertobatan. Tuhan memanggilmu kembali karena dia tahu engkau dicintainya, engkau disayangnya. Dan Tuhan mau rubah arah hidupmu menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Sore hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan.
Minta sama Tuhan, cari kehendak Tuhan. Rindukan Dia dalam setiap langkahmu. Rindukan Dia dalam setiap lakumu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Nyanyikan pujian, nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kau rindu. Tuhan, aku rindu. Bersama katakan, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sama-sama, yang rindu hadirat Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Dengar baik sore hari ini, Tuhan selalu rindu untuk memberkati anak-anaknya. Tuhan selalu rindu menyatakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Nah, permasalahannya, apakah kita punya kerinduan yang sama sore hari ini? Seringkali Tuhan bukan tidak menyatakan kehendaknya, tapi kita nggak rindu sama kehendaknya. Kita nggak peduli dengan kehendaknya. Itu membuat telinga kita seolah-olah tertutup sama kehendak Tuhan. Itu membuat seolah-olah telinga kita nggak mau mendengarkan Tuhan. Itulah bukti kita tidak sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sore hari ini, saya rindu kita semua saat kita menyanyikan lagu ini betul-betul taruh kerinduanmu yang dalam kepada Tuhan sore hari ini. Karena Dia juga rindu memberkati engkau dan saya. Dia rindu mengurapi engkau dan saya, sehingga engkau kuat menjalani hidupmu, sehingga engkau kuat menghadapi segala macam tantangan dalam hidupmu. Tuhan rindu setiap anak-anaknya tahu akan kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Mari setiap anak Tuhan, engkau yang rindu, nyanyikan pujian ini. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan, sama-sama katakan, Tuhan aku rindu. Nyanyikan pujian ini dengan seluruh hatimu.
dengan rohmu. Ku rindu lawat. Biar jemaatan saja ikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan rohmu. Sama-sama katakan, ku rindu. Biar jemaatan saja sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Amin. Saat ini Tuhan, katakan ku rindu. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Yesus, sama-sama katakan kerinduanmu sama Tuhan. Ku rindukan saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Yesus, saya tahu persis saat ini ada orang yang Tuhan sudah nyatakan kehendaknya dalam hidupnya. Tuhan sudah berbicara jelas dalam hatinya. Saya cuma mau bilang dari tempat ini, jangan keraskan hatimu. Nurut saja sama Tuhan. Dia tahu masa depanmu, Dia tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Tuhan cuma mau bilang, jangan keraskan hatimu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, biarkan kau ikut pimpinannya. Dia gak menjanjikan hidup yang enak, tapi Dia janjikan masa depan yang indah bersama dengan Dia. Engkau gak usah takut sama masa depanmu. Saat Tuhan yang pimpin hidupmu, maka dengar baik padang gurun akan terasa seperti padang taman Tuhan. Karena engkau bersama-sama dengan Tuhan. Oleh hari ini Tuhan sudah nyatakan kehendakmu dalam hatimu. Kalau Tuhan sudah ingatkan engkau sore hari ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan nyatakan dosa-dosamu, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan nyatakan kekudusannya di hadapanmu, minta ampun sama Tuhan. Dia tahu cara memulihkanmu. Dia tahu cara mengembalikan engkau, hatimu yang sudah hancur. Kalau engkau yang pernah kecewa sama Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak bermaksud mengecewakanmu. Dia memberikanmu pilihan yang terbaik dari yang paling baik. Dan Dia rindu anaknya mengikuti kehendaknya. Karena Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Kalau anaknya yang tunggal Dia kirim ke dunia untuk mati buat engkau dan saya, supaya masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Maka dengar baik, dalam kedaulatannya Dia tahu Dia memberikan pilihan yang terbaik. Sore ini, setelah kita menerima perjamuan, maka kita akan menerima pengurapan dari Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya mau kasih tahu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu di hatimu, lakukan, jangan kau tahan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau boleh siapkan roti dan anggur. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya akan pengorbanannya akan beroleh hidup yang kekal. Ingatlah bahwa setiap kali kita minum, makan roti dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Oleh karena itu, sebelum kita makan roti dan minum anggur, saya rindu kita semua di tempat ini, ayo mulai minta Tuhan melayakan. Minta Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari angkat tinggi roti di atas kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus dan bukti kehadiran Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan lebih dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah anggur yang ada di cawan kita di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang dicurahkan? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya rindu kita semua Tubuh dan darah-Mu Tuhan, sore hari ini, nyatu dengan kehidupan. kalau kita siap menerima pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu yang ku rindu Bersekutu dengan denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jabalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. sama-sama katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik. Tadi pagi saya digerakkan oleh Tuhan dan hal yang sama yang akan saya lakukan. Tadi pagi saya digerakkan oleh Tuhan untuk mengurapi setiap kita yang hadir sore hari ini. Mengurapi dengan minyak yang baru. Minyak ini hanya sekedar minyak. Tapi saya yakin dan percaya, begitu kita mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan bekerja. Maka saya berdoa, ini bukan sekedar minyak yang dioleskan di kepalamu, tapi ini tanda bahwa akan terjadi revival. Engkau akan dikuatkan, arah hidupmu akan berubah. Makanya dengar baik, setiap pribadi sore hari ini, saya minta untuk maju ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya. Kita akan mengurapi dengan minyak.
Saya minta tolong untuk Kak Hasan untuk mengarahkan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Dan Roh Kudus kau rindu. Mari silakan maju ke depan. Dengan minyak yang baru. Orang-orang yang datang. Ada satu ibu, ini tidak hal yang besar. Waktu dia diurapi, dia bilang gini, Pak, saya masih ingat minyak urapan yang ada di kepala saya ambil dan saya doakan. Dia oles di sebuah, badannya lagi kaku-kaku. Dia oles di sininya, lehernya, dan dia bilang saat itu juga dia merasa semuanya terasa ringan. Oh, bukan karena minyaknya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di sana. Makanya dengar baik saat ini. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, gak usah sok tahu sama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sore hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu kami seringkali meninggikan diri di hadapan-Mu. Malam hari ini, sore hari ini kami mohon ampun Tuhan. Dan kami mau Tuhan betul-betul merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami ingin revival terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan sekedar event, bukan sekedar branding, tapi betul-betul terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi demi pribadi. Hamba-Mu rindu pribadi di tempat ini semua mengalami revival dari Tuhan. Semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami duka akan dipulihkan, yang hancur hati Tuhan peluk. Sore hari ini Tuhan,
mohon di hadapan-Mu, curahkan kuasa Roh-Mu. Curahkan kuasa Roh-Mu pada setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang keras hati, Tuhan, Engkau lembutkan. Mereka yang terluka, Engkau bebat lukanya, Engkau peluk Tuhan, dan Engkau pulihkan. Dan biar revival terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu sore hari ini selesai berbicara, tapi Roh Kudus nyatakan terus kehendak-Mu dalam hati anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Nyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami, sehingga kami mengerti dan kami tidak salah arah. Kami mau melangkah dengan iman, kami mau melangkah dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah Bapa kami yang baik yang ada dalam surga adalah Allah Bapa yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta roti, yang akan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya yang meminta dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kehendak Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang gampang jatuh. Kuatkan kami selalu Tuhan, ingatkan kami. Roh Kudus berkuasa pada setiap hati kami. Roh Kudus berkuasa kepada setiap pikiran kami. Ini yang menjadi doa kami sore hari ini Tuhan. Biar segala kemuliaan, keagungan itu bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah menerima pengurapan yang baru dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan dulu kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada sore hari ini diberkati Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang belum mengambil ayat tahunan, nanti ketika memberikan persembahan ada kotak yang berisi ayat tahunan. Didoakan sebelum kita mengambil biar firman Tuhan yang kita terima itu akan menguatkan kita, yang akan mengarahkan kita di sepanjang tahun ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengambil ayat tahunan, boleh silakan diambil. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat kedua amplop di tangan kita. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Kau selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang hadir, menegur kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Diberkati Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, bukakan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biar setiap kehidupan kami menerima jawaban daripada Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, Kau Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya, dan mengikuti arahan pelayan asar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri.
tiada pernah tertunda. Amin Tuhan Yesus. Bagiku kabar kesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Hari-hari yang kami jalani Tuhan Yesus, kami sungguh yakin dan percaya tangan-Mu yang selalu pegang erat kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau Tuhan yang bersama kami. Satu suara serukan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan yang pertama, untuk kegiatan bulanan kita belum ada, ya kan nanti akan dimulai di bulan Februari. Tetapi untuk minggu ini ada 2 kegiatan di tengah minggu karena ada yang meminta untuk ibadah syukur. Hari Senin ada ibadah syukur di rumah Saudari Tirsa atau rumah Bapak keluarga Yohanes Sandalembang. Ya, besok jam 7 malam Telkomas Perumahan Golden Hills, Jalan Golden Hills 2, Blok A nomor 30. Semua kita jemaat Tuhan diundang untuk hadir di sana. Dia bilang, "Pak, bisa 100 orang enggak?" Oh, 100 orang ya. Jadi harus kita datang gitu ya. Jadi semuanya diundang datang ke sana karena ada ibadah ucapan syukur jam 7 malam. Pastikan kita semua hadir. Ini pelayan Tuhan saya wajibkan untuk ikut ke sana nanti semuanya. Gitu ya. Yang kedua, di hari Kamis ada juga ibadah ucapan syukur ya. Jadi Bapak Yabes bukan Yabes yang itu ya. Ya, ini makanya nama jangan terlalu ini ya. Pasaran gitu ya. Jadi hari Kamis jam 8 Januari 2026 jam 7 malam. Nah, ini agak jauh di Abdesir Blok D2 nomor 2. Ini alamatnya di ini. Kalau tempatnya Rival dekat ya. Di Pampang. Kan begitu. Jadi BTN CV Dewi. Jalan Abdullah Daeng Siro Blok D2 nomor 2. Nah, nanti silahkan berkoordinasi dengan gereja. Atau silahkan hubungi saya nanti kalau yang mau bareng-bareng ke sana. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk kegiatan minggu nggak ada. Hanya hari Sabtu kita ada doa pelayan dan doa puasa. Lalu kemudian gladi IR3 itu jam 3:30. Kemudian doa pelayan jam 6 sore, kemudian jam 7 malam itu geladi untuk ibadah raya 1. Minggu depan kita akan bertemu kembali 3 kali ibadah jam 9, setengah 5, dan jam 7 malam. Yang mengerti katakan amin. Oke, baik, itu pengumuman dari kita. Lalu kemudian kami menyambut Bapak Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Nah, di samping kiri kanan ada aser-aser ya. Ini yang gagah-gagah dan cantik-cantik gitu ya. Dan yang pasti tebal dompetnya nih karena Ground Pro. Gitu ya. Karena isi kertas, gitu kan begitu. Jadi ini semua nanti dimintakan form selamat datangnya diisi. Nah, kalau sudah diisi nanti silakan ditukar dengan souvenir yang sudah kita siapkan di bawah sama teman-teman Asar. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman Asar juga bawa form permohonan pokok doa. Kita akan doakan setiap menara pondok Daud kita di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi tolong diisi nanti diberikan kepada teman-teman Asar. Nah, berikutnya yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Saya persilakan untuk maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir yang cantik dari gereja. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Januari? Silakan maju ke depan, tidak usah malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga silakan datang. Anjar bukan ulang tahun hari Januari? Bukan? Oh enggak, apa bulan apa? Bulan 13? Ada? Silakan maju. Santoso siapa lagi? Silakan jangan malu-malu. Oh, banyak ternyata. Gian enggak ulang tahun Januari? Enggak. Oh, saya pikir tiap bulan ulang tahun. Ya, ada lagi ya? Silakan. Oh, ternyata banyak. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Januari? Ya. Ya, ada lagi. Sepanjang bulan Januari kita akan bersama-sama doakan di tempat ini dan kemudian menerima souvenir yang cantik dari gereja. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, kita angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat rekan-rekan kami yang kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami berdoa di dalam hidupnya, dalam kuliah pekerjaan, apapun yang dilakukan, kemanapun kakinya melangkah, biar penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan ada dalam hidupnya. Kami serahkan keluarga besarnya dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keluarga besarnya juga menikmati berkat Tuhan. Dan biar apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rencana Tuhan yang indah. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kemanapun kau melangkah, di sana ada berkat Tuhan. Dimanapun kau ditempatkan, di padang gurun akan menjadi taman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan mengucap syukur sama-sama katakan. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan samanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan
teman-teman, kita akan mengadakan ulang tahun Gold CC, yaitu sebenarnya bulan Februari tanggal 5, cuman terlalu mepet waktunya. Jadi nanti kita akan adakan di bulan Maret. Nah, di bawah teman-teman sedang cari dana. Ada 3, di bawah ada jualan es cincau, harganya 15.000. Ya, pembayaran pun bisa pakai QRIS ternyata, kan begitu ya, baru sadar tadi ya. Lalu kemudian selain itu ada baju yang sedang kita desain seperti ini, harganya 100.000. Jadi silakan dipesan sama Agnes yang di belakang ya, yang aser nanti silakan. Ini model bajunya seperti ini ya. Lalu kemudian yang ketiga ada basar. Basar. Lihat ayamnya sudah menggoda ya. Bentuk ayamnya saja sudah menggoda. Kakinya naik. Kan begitu ya. Dia pengen sekali dimakan. Gitu. Jadi jangan lupa segera dipesan. Ya, ini satu ayam loh ya, bukan cuma kakinya. Ini satu ayam betul-betul, cuman dipisahkan aja sedikit kepalanya. Kalau misalkan mau request, boleh nggak? Ini kan satu ayam, cekernya juga saya minta. Nanti bicara sama yang bikin. Yang bikin itu juga di belakang sana gitu ya. Dia bicara, mau cekernya kah, mau jenggernya, silakan. Gitu ya. Dan yang pasti silakan dipesan, ini untuk cari dana kita, nanti kita akan adakan acara di Manunggal Mini gitu ya, untuk acara ulang tahun Gold CC kita di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Baik, saya rindu kita semua sama-sama mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kasih Kristus jemaat Tuhan. Saja untuk semua bangkit berdiri. Dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Benar Bapa, Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk boleh kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan kedamaian sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau sangat amat baik, khususnya saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk boleh memuji dan besarkan namamu.
Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Khususnya malam hari ini, Tuhan boleh menegur kami pribadi lepas pribadi. Kami mau dikoreksi Tuhan. Kami mau diperbaiki. Kami mau dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jadikan kami orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hidup kami boleh bermanfaat di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menghidupi setiap pribadi lepas pribadi. Kami boleh menjalankan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan pengurapan akal hikmat yang daripada Allah, sehingga boleh berkenan menjadi berkat buat sekeliling kami, bahkan khususnya jemaat GBI Oikumene. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya, bahkan Kau memberkati usahanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu Bapak Peter ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau tilik setiap pelayanannya, pekerjaannya, bahkan rumah tangganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati istrinya, Engkau memberkati anaknya, bahkan Kau memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau anugerahkan kekuatan, Engkau anugerahkan kesehatan Tuhan. Kami serahkan Ibu Gembala ke dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarganya dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Engkau tilik pribadi lepas pribadi. Jikalau Engkau memangkai orang tuanya, kami yakin dan percaya keturunannya boleh menjalankan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi, keluarganya dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa buat, oh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik penerima tamu, WL Singers, pemusik, bahkan LCD kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja di sekeliling ini, bahkan di kota Makassar. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, menambah jiwa-jiwa Tuhan, untuk boleh menyelamatkan jiwa-jiwa dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami yang tertinggi maupun terendah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan akal hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, saat ini kami teringat buat saudara-saudara kami yang terkena bencana. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dan pemulihan kehidupan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini. Oh Tuhan, bangsa Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kemajuan, kemakmuran, bahkan Tuhan, untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak yang hadir saat ini, bahkan yang menyaksikan secara online. Engkau lawati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang tidak hadir saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami saat ini Bapa. Generasi kami, penerus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rangkul mereka, gendong mereka Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang berguna, orang yang mengerti akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan generasi ke dalam tangan Tuhan. Lewat masa depan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan pasangan mereka, pasangan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan yang sudah bekerja, yang belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, satu hal, Tuhan berikan iman kami, iman percaya kami. Jadikan kami orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kami akan peka dan mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampunkan kami tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Akhir-akhir ini kami jauh daripadamu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kegiatan kami, ibadah-ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk boleh ibadah 1, 2, dan 3. Kursi-kursi yang masih kosong, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa yang haus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh damai sejahtera, boleh menjalankan ibadah kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami akan mengakhiri doa ini, doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Tuhan telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu sore hari ini, pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.